Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Maulana dari kelas 3B non-reguler dengan NIM 02301100074. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas UTS dari Fikih 2. Kemudian saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang akad pinjam meminjam atau al-ariyah. Sebelum itu mari kita ke pengertian dulu dari akad al-ariyah. Pengertian akad al-ariyah ini atau akad peminjam meminjam ini adalah nama untuk sesuatu yang dipinjamkan atau akad pinjam meminjam. Secara bahasa berasal dari kata ara yang artinya pergi dan datang, yang ataupun saling bergantian. Dalam syariat, akad pinjam meminjam ini adalah pemberian izin kepada seseorang untuk memanfaatkan barang tertentu hingga waktu tertentu, kemudian dikembalikan lagi kepada pemilik asalnya. Kemudian ada hukum dari akad pinjam meminjam atau akad al-ariyah. Ada dua hukum. Yang pertama itu bisa sunnah berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala tentang tolong menolong dalam kebaikan di dalam surat Al-Maidah ayat 2. Yang kedua itu bisa jadi wajib dikarenakan dalam kondisi tertentu seperti meminjamkan pakaian kepada orang yang membutuhkan di musim dingin. Kemudian ada lagi rukun dari akad al-ariyah. Yang pertama itu mu'ir, adalah orang yang memberikan pinjaman. Yang kedua itu ada al-musta'ir, adalah orang yang meminjam. Dan yang ketiga itu adalah al-musta'ar, barang yang ingin dipinjam atau barang yang dipinjamkan. Kemudian yang keempat itu ada sigot, yaitu ijab dan qabul, pernyataan dan persetujuan. Kemudian ada yaitu syarat dari al-ariyah atau akad pinjam meminjam. Yang pertama itu syarat untuk mu'ir, orang yang meminjamkan. Itu syaratnya itu yang pertama itu berakal, baligh, dan memiliki kewenangan ataupun kuasa atas barang yang dipinjamkan. Nah, itu syarat dari mu'ir. Kemudian lagi syarat dari al-musta'ir, orang yang meminjam. Yang pertama itu mampu menerima pinjaman. Yang kedua itu jelas identitasnya sebagai peminjam. Kemudian lagi ada syarat dari al-musta'ar, yaitu barang yang pinjam. Yang pertama itu barangnya itu harus memiliki manfaat tanpa kerusakan benda tersebut atau barang tersebut. Jadi tidak boleh ada kerusakan. Yang kedua itu tidak boleh berupa barang haram ataupun barang yang tidak memiliki manfaat. Kemudian yang keempat itu syarat sigot. Sigot itu adalah harus ada ya, karena sigot itu merupakan izin eksklusif untuk meminjamkan barang yang dipinjamkan. Kemudian selanjutnya itu ada konsekuensi dari akad al-ariyah atau konsekuensi hukum al-ariyah. Yang pertama itu peminjam berhak memanfaatkan barang sesuai izin pemilik. Yang kedua, tidak boleh meminjamkan kembali barang tanpa izin pemilik. Jadi barang yang dipinjam itu sama si peminjam itu dipinjamkan lagi kepada orang lain itu nggak boleh. Yang ketiga itu pemilik berhak mengambil barangnya kapan saja kecuali ada kesepakatan ataupun kondisi yang melarang. Kemudian lagi ada hak pemanfaatan barang pinjaman. Yang pertama itu peminjam dapat menggunakan barang sesuai dengan ketentuan pemilik. Dalam akad pinjam meminjam yang bersifat mutlak, peminjam memiliki kebebasan lebih luas untuk memanfaatkan barang tersebut. Kemudian di sini juga ada lagi tanggung jawab peminjam. Yang pertama itu barang yang dipinjam itu dianggap amanah. Artinya tidak ada tanggungan bagi peminjam kecuali terjadinya kerusakan akibat kelalaian. Yang kedua
itu dalam kondisi tertentu barang yang dipinjam itu bisa menjadi tanggungan peminjam. Misalnya jika terjadinya kerusakan, kehilangan, atau menggunakan barang tersebut di luar dengan ketentuan. Kemudian di sini ada lagi pendapat para ulama. Yang pertama itu menurut para ulama dan mazhab ya. Di sini menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i, barang pinjaman itu dianggap amanah kecuali ada kerusakan akibat kelalaian. Kemudian yang kedua itu mazhab Hambali. Di mazhab Hambali ini, peminjam wajib menggantikan barang jika terjadi kerusakan, baik disengaja ataupun tidak. Kemudian yang ketiga itu menurut mazhab Maliki, pemilik itu tidak boleh menarik kembali barang tersebut sebelum waktu pinjaman selesai atau habis, kecuali kalau ada uzur atau kondisi darurat. Yang terakhir itu adalah pengecualian akad pinjam meminjam. Akad pinjam meminjam itu tidak berlaku ya untuk meminjamkan senjata kepada orang kafir untuk memerangi kaum muslimin. Itu tidak boleh. Kemudian meminjamkan alat buruan kepada seseorang yang sedang melakukan ihram. Dikarenakan ihram itu ada salah satu larangan, yaitu dilarang untuk berburu. Mungkin segitu saya bisa sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.